Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam santun, salam NKRI harga mati. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Kemarin kami sudah mengunggah tentang haul Gus Dur yang di situ tidak mengundang Habib. Kenapa kami mengatakan tidak mengundang Habib? Karena di selebaran itu tidak tertera satu nama Habib. Nah, ini lagi ramai. Haul Gus Dur kan sudah dilaksanakan kemarin di Ciganjur. Banyak yang ya dikatakan bully lah, bully kami. Bohong katanya. Sesuatu. Masyarakat kita berada dalam suasana seolah-olah hukum sudah tegak, seolah-olah sistem demokrasi berlaku, seolah-olah tindakan penguasa konstitusional, seolah-olah ada kebebasan dan sebagainya. Semua lalu menerimanya sebagai wajar, hanya karena tak bisa mengelak dan terpaksa ikut bermain dalam sistem seolah-olah normal ini demi keselamatan dirinya. Bukan, ini bukan ucapan saya. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Gus Dur tahun 2023. Enggak, Gus Durnya sudah enggak ada. Ini diucapkan oleh Gus Dur pada tahun 90-an dalam tulisan sekali lagi tentang forum demokrasi. Kalau saya menghilangkan tanda Gus Dur di situ dan menghilangkan judul sekali lagi tentang forum demokrasi dan saya tempel tulisan ini di dinding-dinding hari ini, saya percaya akan banyak masyarakat Indonesia yang percaya tulisan itu dibuat untuk membicarakan situasi kita hari ini. Tapi tulisan tersebut tidak dibuat tahun 2023. Yang sayangnya atau ironisnya, tulisan tersebut tetap berlaku hingga hari ini. Nah, pernyataan tadi adalah sikap kritis Gus Dur terhadap realitas praktik berdemokrasi di negara ini. Para founding father sudah sepakat, demokrasi adalah sistem yang dipilihkan mereka untuk negara ini demi kedaulatan rakyat. Tapi pada kenyataannya, demokrasi sudah berjalan atau seolah-olah berjalan. Berbagai upaya menjalankan demokrasi sudah berusaha dijalankan oleh kita bersama. Tapi apa kedaulatan rakyat sudah betul-betul kita rasakan? Atau setidaknya apakah kita sudah melihat jalan dan peta yang terang yang akan mengantarkan kita menuju kedaulatan rakyat itu? Demokrasi seringkali terpusat pada pembangunan, telah berhasil membangun infrastruktur perekonomian, tapi dengan cara menggusur kemanusiaan dan menciptakan ceruk ketimpangan. Demokrasi sejauh ini telah mempersenjatai negara untuk berhadapan dengan rakyatnya. Maka pantas jika Gus Dur melihatnya sebagai seolah-olah demokrasi karena kedaulatan rakyat sama sekali jauh panggang dari api. Demokrasi barangkali sistem yang gagal dalam praktek. Tapi Gus Dur melihatnya sebagai satu-satunya jalan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari pembungkaman negara terhadap suara rakyat saat itu. Bahkan kekerasan negara terhadap warganya. Itu sebabnya pada periode 70, 80, 90 Gus Dur menjajakan gagasannya dari kampung ke kampung, ke kampung, dari kota ke kota, mengenalkan berbagai wacana yang menumbuhkan dinamika intelektual. Kita mengenal gerakan Gus Dur ini dalam bentuk lembaga-lembaga non-pemerintah, hingga gerakan-gerakan intelektual yang membuka wawasan, membongkar pembungkaman, dan meruntuhkan rezim yang secara otoriter mengangkangi kedaulatan rakyat. Apakah Gus Dur berhasil menawarkan gagasan demokrasinya? Untuk itu, untuk memahami apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Gus Dur, yuk kita lihat pertanyaan hari ini. Apabila situasi hari ini seperti apa yang dikatakan Gus Dur pada masa lalu sebenarnya apa sih kontribusi Gus Dur terhadap demokrasi? Kalau tadi Gus Dur bilang seolah-olah demokrasi, lalu demokrasinya yang seperti apa? Gus Dur beneran nggak sih demokratis? Atau cuman gimmick aja? Kalau yang lain ada yang gimmicknya selepet sarung, ada yang gimmicknya wudhu di TV, atau joget gemoy. Jangan-jangan demokrasi ini cuma jualannya Gus Dur aja? Kan lumayan dapat panggung.
Coba kita tes, betulkah itu yang dilakukan oleh Gus Dur? Lalu sebenarnya apa kontribusi Gus Dur terhadap demokrasi di Indonesia? Demokrasi, seperti yang sudah dikatakan berulang kali, adalah tujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Gus Dur membela rakyat, bukan minta dibela rakyat. Hari ini saya sering bingung. Ada begitu banyak komen-komen saya bikin joke tentang paslon A. Wah, pendukung paslon B dan paslon C ngamuk-ngamuk ke saya. Saya bikin joke tentang paslon B, paslon A dan paslon C ngamuk-ngamuk ke saya. Saya bikin joke tentang paslon C, pendukung yang A dan B ngamuk-ngamuk ke saya. Padahal kan saya adil dan merata, saya roasting semua mereka seadil-adilnya. Hari ini kita membela kekuasaan sebegitu besarnya. Tapi apakah betul mereka akan membela kita? Apakah mereka akan membela rakyat? Kekuasaan Gus Dur digunakan untuk membela mereka yang tidak punya kekuasaan. Gus Dur memilih mundur dari kursi kekuasaan untuk kemaslahatan demokrasi dan orang-orang yang selama ini dibelanya. Orang akan bilang, hari ini saya bicara kayak gini, orang selalu bilang, yang muji-muji bapaknya terus, berlebihan memuji-muji ayahnya. Ya iyalah, wong ayah saya. Ya saya mau muji ayahnya dia, saya juga nggak kenal. Dan ini kan haul bapak saya. Tapi saya nggak mau muji-muji Gus Dur aja. Wong nyata kok Gus Dur itu gagal. Minimal Gus Dur itu gagal mempertahankan kekuasaan. Dan maka itu pada 23 Juli 2001 Gus Dur tidak lagi berada di istana. Tapi yang perlu kita ingat saat itu adalah karena ada dua pilihan. Apabila kita dijatuhi dua pilihan, kalau kita mau ngecek apakah seorang pemimpin betul-betul membela rakyatnya, kebutuhan rakyatnya atau enggak, gampang. Kita lihat pilihan-pilihan yang dibuatnya. Kalau ada pilihan bangun jalan yang rusak demi kemaslahatan semua, atau bangun jalan tol demi yang bisa pakai tol aja, pemimpinnya milih yang mana? Kalau milih yang lebih suka bangun jalan tol di mana-mana, ya tidak heran. Kemudian kalau kekuasaannya inginnya semua lewat jalan tol, semuanya di bypass, semuanya harus terus-menerus lancar untuk kekuasaan berikutnya. Kalau ada di antara dua pilihan, pilihan mana yang akan dibuat? Itulah yang akan membedakan demokrasinya atau bukan, atau seolah-olah. Gus Dur 23 Juli 2001. Bisa saja semua perangkat kekuasaan ada di tangan Gus Dur. Gus Dur bisa dengan mudah meneruskan, melanjutkan kekuasaan. Karena saat itu Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan masyarakat. Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan rakyat. Gus Dur sedang berhadapan dengan para elit yang sedang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan. Maka pilihan mana? Apabila antara meneruskan kekuasaan atau berhenti demi kemaslahatan, mundur demi kemaslahatan, tapi itu yang dipilih, maka kita sudah tahu jawabannya. Yang mana yang seolah-olah. Membela rakyat bagi Gus Dur adalah membela kemanusiaannya tanpa pandang bulu. Tapi kalau Gus Dur masih hidup saat ini, Gus Dur yang dulu memberikan ruang sebesar-besarnya untuk bicara, apakah akan bahagia dengan terbukanya ruang bicara hari ini jika kebebasan bersuara itu digunakan untuk menyuarakan kebencian di media-media sosial atau di kehidupan nyata? Jika suara-suara itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan curang. Apa yang kita tanam? Jika kita menanam pernyataan-pernyataan jahat dan keji antar saudara kita, akankah kita menuai kebaikan dari situ? Begini loh. Haul Gus Dur kemarin itu kan terbuka untuk umum, begini. Jadi siapapun bisa hadir, termasuk para habaib itu bisa hadir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Gus Dur itu adalah orang yang betul-betul
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan rekam jejak Gus Dur itu yang sulit ditiru orang-orang sekarang itu, rasa kemanusiaannya Gus Dur itulah. Terus semangat menebarkan kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan itu yang sulit ditiru oleh orang-orang zaman sekarang. Ini fakta. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Gus Dur tidak berpikir tentang duniawi, materi itu sama sekali. Bahkan banyak kisah yang menceritakan Gus Dur itu tidak punya dompet, ya otomatis tidak punya ATM. Sampai sebegitunya. Mantan presiden itu. Pada saat dilengserkan tanpa alasan atau kesalahan yang bisa dibuktikan sampai sekarang, Gus Dur memilih lengser. Turun tahta kan begitu. Nah sama. Kemarin kami sudah mengunggah bahwa haul Gus Dur yang ke-14 itu tidak mengundang Habib. Ya jangan baper lah, masa gitu aja baper. Terus didramatisir, ya buktinya pas haul di Ciganjur itu banyak Habib yang datang. Bahkan kami juga melihat ketua panitia Mbak Inayah Nur Wahid itu juga menyambut atau menyebut nama salah satu Habib. Ya boleh-boleh saja, silahkan. Kan gitu tuh. Itu undangan untuk umum, siapapun boleh hadir, termasuk para habaib itu boleh hadir, walaupun aslinya tidak diundang, kan begitu. Ya sebagaimana yang kita ketahui, kebanyakan mereka itu ya begitulah, cuma framing ke sana kemari, minta pencitraan lah, biar terlihat di hallnya Gus Dur, Habib juga hadir kan gitu. Padahal seumpama kita cermati, kita telusuri, ada salah satu oknum Habib yang di situ kelewat batas, mencaci maki Gus Dur, mengajak Gus Dur mubahalah. Ini banyak sekali rekam jejak hitam perilaku Habib. Bagaimana Gus Dur dengan semangat tinggi tentang kemanusiaan beliau, menolong Habib, membela Habib mati-matian, tapi apa yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib itu? Mencaci maki Gus Dur, membuli Gus Dur, bahkan tidak segan-segan mengatakan Gus Dur bukan buta matanya tapi hatinya. Masya Allah, astagfirullah. Itu. Jadi kami berpesan kepada para mukibin yang sudah ta'asuf kena doktrin halu fanatik buta, biasa sajalah. Haul Gus Dur kemarin itu sifatnya terbuka. Dan acuan kami, referensi kami, dalil kami, hujah kami, kenapa haul Gus Dur kemarin tidak mengundang Habib. Itu kami ada pamflet dan di situ tidak tertera satupun nama Habib. Yang diundang ya seperti Yati Pesek, kan seperti itu tuh. Nah, pada saat pas acara haul Gus Dur itu banyak Habib, itu kemauan mereka sendiri. Terus kami menyalahkan mereka, ya tidak. Cuma jangan di framing, jangan diberi narasi bahwa kami itu bohong. Ya memang faktanya seperti itu. Ada undangannya kan tidak. Ya mereka datang sendiri karena sifatnya itu terbuka. Siapapun boleh hadir di haul Gus Dur kemarin. Terus umpama mereka mau framing, katanya tidak ngundang Habib kan itu. Sifatnya kan umum, mau datang silahkan. Cuma jangan di framing seakan-akan menjadi prioritas, kan begitu tuh. Biasa saja lah, kami juga biasa, maksudnya tidak berlebihan kan itu. Tidak usah baperan lah, masa gitu aja baper kan gitu tuh. Santai saja kan. Ya, inilah fakta tentang mereka yang di situ itu tidak terima seumpama mereka itu dikatakan tidak diundang. Kan begitu saja tuh. Mau diundang atau tidak, ini tidak ada urusannya. Gitu aja kok repot kan gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.